Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran biologi, walaupun terusan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, online ataupun daring. Tapi tetap semangat karena sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah. Kali ini Bapak akan membahas sesuatu hal yang berbeda, artinya pindah bab di bab yang selanjutnya. Apa bab selanjutnya yang harus diperhatikan terlebih dahulu? Apakah kalian pernah berpikir bahwa mengapa makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang? Satu. Kemudian bagaimana makhluk hidup itu bisa melakukan regenerasi sel? Misal ada yang terluka bisa sembuh kembali, itu adalah regenerasi sel. Kemudian bagaimana makhluk hidup bisa bereproduksi, selnya dari mana? Nah, semua itu contoh-contoh yang tadi yang sekilas diberikan akan dibahas di bab yang bernama pembelahan sel. Umum, pembelahan sel pada makhluk hidup terbagi atas 3 macam. Yang pertama amitosis, yaitu terjadi pada bakteri yang melakukan pembelahan begitu saja, 1 jadi 2, 2 jadi 4, tanpa melibatkan proses yang rumit. Yang kedua itu mitosis, terjadi pada makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan. Dan yang terakhir itu adalah meiosis, sama terjadi pada makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu tentang pembelahan mitosis. Apa itu fungsi daripada pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis berfungsi untuk memperbanyak sel. Jika pada tumbuhan itu berada pada jaringan meristem, akar ataupun pucuk untuk melakukan pemanjangan. Nah, pada manusia juga terjadi, dan itu berada pada sel-sel tubuh kita. Berbeda dengan pembelahan meiosis, itu terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Nah, ada beberapa tahap di dalam pembelahan mitosis. Bapak singkat untuk mempermudah kalian, disingkat itu adalah PROMAT. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang terakhir itu adalah telofase. Sebelum kalian mengetahui tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis, ada baiknya kalian memperhatikan gambar di samping Bapak mengenai perbedaan antara kromosom, kromatid, sentrosom, sentromer, kemudian benang spindle. Nah, setelah itu kalian bisa memahami tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, tahapan yang pertama itu adalah interfase atau tahapan persiapan. Baru nanti masuk kepada yang tadi Bapak singkat, yaitu PROMAT. P-nya untuk profase. Keadaannya nanti sentrosom akan bereplikasi menjadi 2, kemudian berpindah kepada kutub-kutub masing-masing sel. Jadi ada 2, nanti juga ada benang spindle-nya. Kemudian nanti nukleus inti sel itu akan menghilang, lenyap, membran inti pun nanti akan menghilang. Setelah profase nanti akan menuju yang namanya metafase. Keadaannya seperti apa di metafase? Keadaannya nanti pasangan kromatid atau kromosom berjejer di tengah di sumbu ekuator atau lempeng metafase, dan nanti benang spindle-nya akan mengikat pada masing-masing kromosom. Nah, nanti berjejer di tengah, itu adalah metafase. Kemudian langkah selanjutnya atau fase selanjutnya dinamakan anafase. Keadaannya seperti apa? Kromatidnya terlepas dari sentromer, kemudian akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju masing-masing kutub. Nah, kalau sudah dibagi 2, berarti nantinya kira-kira akan menjadi berapa bagian?
tentunya akan menjadi dua bagian. Dan yang tahap terakhir itu adalah telofase, yaitu nanti benang-benang spindelnya hilang, tapi nukleus dan membran inti itu akan mulai kembali nampak. Dan yang paling penting terjadi yang namanya sitokinesis, yaitu pemisahan cairan-cairan sel dan organel sel. Itu adalah merupakan tahapan-tahapan dari proses pembelahan sel mitosis. Untuk apa pembelahan mitosis? Tadi sudah dijelaskan bahwa mitosis bertujuan untuk regenerasi sel atau memperbanyak diri. Dan sifatnya itu induknya sama dengan anakan, atau anakan identik dengan induknya. Maksudnya kayak gimana, Pak? Kalau pada tumbuhan, misalnya kalian memotong tanaman atau batang singkong, nanti akan menjadi singkong sama seperti yang ditanam. Kemudian di dalam tubuh kita nanti sel darah nanti akan dihasilkan oleh sel darah yang persis seperti tadi. Kulit nanti akan diganti dengan sel kulit yang persis seperti tadi. Jadi pembelahan sel menghasilkan anakan yang sama seperti